bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang Tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. Kita program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang Tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. Kita program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Miss Sekti, pendamping PKH Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Oke, hari ini saya akan menyajikan video yaitu masih tentang pencegahan dan penanganan stunting. Kita akan bahas di modul 7 yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Oke, di modul 7 ini kita akan bahas sesi 12 yaitu untuk mendukung pemanfaatan jamban yang sehat. Nah, di sini ada 3 langkah pemanfaatan jamban yang sehat. Langkah yang pertama yaitu pentingnya jamban yang sehat. Yang kedua, ciri-ciri atau kriteria jamban yang sehat. Dan yang ketiga adalah tentang pemanfaatan jamban yang sehat. Nah, kita akan bahas yang langkah pertama, pentingnya jamban yang sehat. Untuk mencegah dan menangani pencegahan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, yaitu di sesi 12 mendukung pemanfaatan jamban yang sehat. Di langkah pertama yaitu pentingnya jamban yang sehat. Banyak sekarang itu KPM, ada beberapa KPM yang masih belum bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak memanfaatkan jamban yang sehat. Banyak di antara mereka masih buang air besar sembarangan. Nah, ketika mereka sebenarnya membuang air besar sembarangan, membuang tinjanya tidak di tempat yang seharusnya, itu bisa mengakibatkan beberapa pencemaran. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Tentunya ini dapat menimbulkan bau, kemudian mendatangkan lalat yang akhirnya lalat ini juga membawa penyakit. Kemudian juga bisa mencemari tanah dan juga air. Ketika kita membuang tinja sembarangan, itu dapat mencemari tanah dan juga air. Apalagi kalau membuang tinjanya itu dekat sekali dengan sumber air yang biasa kita konsumsi. Nah, itu dapat menyebabkan akhirnya air itu mengandung bakteri yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan diare, disentri, bahkan korela. Nah, maka dari itu penting sekali kita selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan melalui pemanfaatan jamban yang sehat. Baik ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke bu, hari ini kita akan bahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, stunting itu bisa dicegah juga dengan kebersihan diri dan lingkungan. Nah, di modul 7 ini ada 2 sesi untuk kebersihan diri dan lingkungan, yaitu yang pertama mendukung praktek cuci tangan memakai sabun dan juga pemanfaatan jamban sehat. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Hari ini kita akan bahas mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, ibu-ibu, penting sekali untuk memanfaatkan jamban sehat untuk mencegah stunting. Jadi, tolong dibiasakan untuk menggunakan jamban yang sehat. Masih ada nggak bu di lingkungan ibu yang tidak menggunakan jamban sehat? Ada ya. Oke, nanti kita akan melakukan sosialisasi bagaimana pentingnya pemanfaatan jamban sehat. Nah, sosialisasi ini juga nggak hanya saya menyampaikan, ibu-ibu yang sudah mendapatkan pertemuan kelompok dari saya, mendapatkan sosialisasi dari saya, juga bisa menularkan kepada tetangganya yang belum memanfaatkan jamban sehat. Nah, jamban sehat ini bu sangat penting sekali. Misalkan tolong dibiasakan anaknya untuk
buang air besar, buang air kecil itu di toilet, di jamban yang sehat. Jangan di sembarang tempat. Karena kalau di sembarang tempat itu banyak sekali menimbulkan, yang pertama, kalau kita buang air besar di sembarang tempat itu bisa mencemari udara, menimbulkan bau ya Bu ya. Kemudian juga bisa mengotori sumber air, karena misalkan buang air besarnya tidak jauh dari sumber air, itu juga bisa mencemari air yang biasa kita konsumsi, air yang biasa untuk kita memasak ya Bu. Yang akibatnya apa? Karena airnya tercemari, akhirnya bisa menyebabkan diare, disentri ya Bu. Ya itu tidak sehat. Nah makanya penting sekali untuk memanfaatkan jamban yang sehat. Kemudian kalau ada tetangganya yang belum memanfaatkan jamban sehat, boleh tuh diberitahukan. Misalkan terhambat dengan biaya, Bu nggak bisa tuh bikin jamban sehat karena tetangga saya itu orang tidak mampu. Boleh tuh mengadakan arisan untuk jamban sehat. Jadi lingkungan mengadakan arisan untuk pembuatan jamban yang sehat, sehingga orang-orang yang tidak bisa membuat jamban yang sehat. Jamban yang sehat ini dalam artian jamban yang pertama ada atapnya, kedua ada tempat untuk pembuangannya ya Bu ya. Kemudian kalau misalkan nggak punya, itu arisannya itu lingkungan, iuran yuk bikin jamban untuk dimanfaatkan tetangga yang tidak mampu untuk membuat jamban yang sehat. Nah itu nanti Ibu bisa menularkan nanti ke tetangga sekitar yang belum memiliki jamban yang sehat ya Bu ya. Nah kira-kira Bu ada pertanyaan nggak dari yang saya jelaskan hari ini? Kalau jamban sehat itu ininya harus gimana Bu? Lingkungan itu sekitarnya harus bersih. Terus itu kalau buang air itu kan biasanya kotorannya itu kan masih di samping-samping. Iya Itu betul. harus dibersihkan. Iya. Biasanya kalau orang tua kan enggak gitu loh. Iya, Kebanyakan iya. orang tua tinggal disiram aja terus ditinggal, nggak dibersihkan. Itu membuat Pencemaran Pencemaran. ya baik. Boleh tuh nanti kalau untuk yang orang yang lebih tua itu kan susah tuh. Iya susah. Boleh nanti Ibu coba melakukan pendekatan dengan memberitahukan, Mbah harusnya seperti ini. Kalau mau buang air besar harus di tempat yang bersih, di tempat jamban yang sehat, harus selalu dibersihkan gitu ya Mbak ya. Oke, ada pertanyaan lain Ibu-ibu? Ibu-ibu, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk datang lagi di pertemuan kelompok selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video simulasi yang ada di modul 7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, yang ada di sesi 12, yaitu pemanfaatan jamban yang sehat. Semoga video ini bermanfaat. Ingat selalu jaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah dan menangani stunting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.